Bima. Perkenalkan, nama saya Nana Erniwati, guru SMP Negeri 7 Kota Bima, dengan fasilitator Bapak Subandi dan pengajar praktik Bapak Baharudin MPD. Saya Aidatul Fitria dari SDN 49 Rabangodul Selatan Kota Bima dengan fasilitator Bapak Subandi dan pengajar praktik Bapak Baharudin MPD. Dan saya Ibu Heti Yuniarti, guru SMPN 6 Kota Bima dengan fasilitator Bapak Subandi dan pengajar praktik Dr. Sarifudin. Pada hari ini, kami akan melaksanakan praktek coaching dengan menggunakan alur tirta. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi begini, senang ya ketemu hari ini kita ya. Kita hari ini akan mengadakan praktek coaching ya Ibu-Ibu ya. Jadinya durasinya itu mungkin sekitar 20 atau 30 menit lah maksimal ya. Jadi di sini Ibu Heti sebagai coach dan Ibu Aida sebagai coachee ya. Jadinya untuk diketahui bersama, jadinya sesi coaching ini akan kita rekam ya, Ibu ya. Nggak apa-apa ya? Iya. Oke. Jadinya sekarang Ibu Heti sebagai coach, gimana nih persiapannya? Oke, untuk persiapan saya sebagai coach itu saya sudah mempersiapkan atau mempelajari proses coaching ini melalui alur tirta, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu. Baik. Namun sebelumnya Bu ya, pada sesi coaching nanti ada rubrik penilaian. Iya. Dan saya sebagai pengamat di sini. Rubrik penilaian itu otomatis sebagai panduan Ibu ya. Jadinya isi dari rubrik penilaian itu adalah prinsip coaching yang harus diterapkan, yaitu kemitraan, bagaimana cara Ibu Heti membangun kemitraan dengan Bu Aida sebagai coachee, kemudian prosesnya, proses kreatifnya, dan terakhir bagaimana apakah Bu Heti di sini bisa memaksimalkan atau bisa mengeluarkan potensi yang dimiliki oleh Ibu Aida sebagai coachee ya. Jadinya dari hal tersebut kompetensi mana yang ingin Ibu Heti kembangkan di sini? Baik Bu, nanti ketika saya proses coaching, saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, yaitu yang dinyatakan dengan perasaan, kemudian nanti yang ketiga itu bertanya dengan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu Bu, bagian mana yang ingin diobservasi secara detail? Mungkin nanti saya ingin, yang saya rencanakan dari kemarin itu yaitu tentang mendengar aktif. Nah, ini kan coaching ini ada tujuannya Bu ya. Jadinya apa indikator dari Ibu Heti agar dikatakan proses coaching ini dapat atau tercapai tujuannya? Indikator bahwa proses coaching nanti ini sudah sesuai dengan tujuannya itu di mana coaching nanti mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke, baik kalau gitu. Jadinya oke, silakan Ibu-ibu kita mulai ya. Iya, proses coachingnya ya. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Bu Heti. Bisa saya minta waktunya sebentar? Saya ingin mengobrol dengan Ibu, kalau boleh. Apakah Ibu bisa menyediakan waktunya sebentar Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu dengan senang hati Bu Aida. Silakan Bu, apa yang mau diceritakan Bu Aida? Begini Bu Heti, belakangan ini saya merasa bosan sekali. Rutinitas yang begitu-begitu saja, monoton banget rasanya Bu. Saya masuk kelas juga karena hanya menuntaskan kewajiban saya sebagai seorang guru. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Aida? Apa yang ingin dicapai di akhir obrolan kita pada siang hari ini? Iya.
Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah yang sedang saya alami, Bu. Terus ada lagi? Mungkin ada ide-ide baru dalam tugas saya, Bu, untuk menjalankan tugas saya sebagai seorang guru. Baiklah, sebelumnya kira-kira apa yang membuat ibu merasa bosan selama ini? Semuanya sih, Bu. Dari rutinitas saat mengurus rumah, lalu lanjut ke sekolah untuk mengajar, dari sekolah pulang kembali ke rumah, monoton sekali, Bu, rasanya setiap hari seperti itu saja. Jadi ibu merasa rutinitas ibu ini monoton, sehingga ibu merasa bosan, benar begitu, Bu Aida? Iya, betul sekali, Bu. Saya jadi nggak semangat, Bu. Saya kasihan sama murid-murid saya, tapi saya benar-benar nggak bisa bebas dari rasa bosan ini, Bu. Jadi saya merasa sudah tidak produktif lagi sebagai seorang guru. Begitu. Bisa dijelaskan lagi, Bu Aida, bagian yang mana yang membuat ibu merasa bosan dan membuat ibu menarik kesimpulan bahwa rutinitas ibu ini selalu monoton? Iya. Seperti tadi, Bu, di rumah saya cuma mengurus rumah saja, nggak kemana-mana lagi. Jalur yang saya lewati itu saja, rumah, sekolah, balik lagi ke rumah. Nggak ada hal baru yang bisa saya lakukan, Ibu. Oh begitu, rupanya. Baik, ya, saya mulai paham dengan obrolan kita, Ibu. Nah, selain itu, kira-kira apa lagi yang membuat ibu merasa tidak produktif selama ini? Di kelas juga anak-anak males-malesan, Bu. Mereka meminta saya mengajar memakai video-video. Itu kan artinya saya gagal di kelas, Bu. Anak-anak protes, jadi saya nambah lagi kan yang bikin saya bosan seperti itu. Oh begitu, Bu, ya, berarti anak-anak merasa bosan juga seperti Iya. itu, Bu, ya. Jadi berarti kalau kita menarik kesimpulan, anak-anak ini kena imbas juga dengan apa yang ibu rasakan pada saat-saat. Iya, Bu. Saya juga malu, Bu, jadinya gimana ya? Ibu Aida pernah nggak melakukan hal lain di luar rutinitas seharian Ibu Aida ini? Pernah sih, Bu. Misal sore hari, sekali-sekali saya keluar bersama keluarga lihat sunset atau ke pantai. Tapi ya begitu, Bu, namanya apa ya? Namanya daerah atau kota kecil, ya situ-situ aja jalan-jalannya. Jadinya saya ya udahlah, kalau diajak lagi jalan-jalan aja saya sudah bosan ke sana terus seperti itu, Bu. Jadi menurut Ibu Aida, kegiatan seperti apa yang bisa mengganti rasa jenuh pada diri Ibu Aida? Ya saya maunya di rumah itu, pekerjaan di rumah bisa dilakukan bersama, jangan dibebankan kepada saya sendiri. Kan saya juga capek setelah pulang mengajar, lalu tiba-tiba pulang ke rumah ada banyak pekerjaan lain di rumah gitu. Ada hal yang lain, Bu? Saya ingin tanpa diminta pekerjaan rumah itu bisa dilakukan bersama, Bu, saling membantu gitu. Sesekali saya ingin refreshing dengan teman-teman, berkumpul di waktu senggang. Ibu Aida, saya ingin bertanya nih, pernah nggak Ibu Aida berdiskusi dengan orang-orang yang ada di rumahnya? Belum pernah sih, Bu, sepertinya percuma saja. Ibu Aida tidak mau mencoba? Apa harus sih, Bu? Saya takut malah diabaikan. Pernah nggak Ibu Aida mendengar segala sesuatu apabila belum dicoba kita tidak tahu apakah itu berhasil atau tidak? Iya juga sih, Bu. Saya akan mencoba berbicara dan berdiskusi dengan orang di rumah. Kira-kira nanti Ibu Aida akan menyampaikan apa dengan berdiskusi dengan orang yang ada di rumahnya? Saya ingin menyampaikan bahwa saya merasa sedikit terbebani selama ini karena tugas rumah dilimpahkan kepada saya sendiri. Selain itu, saya juga butuh refreshing, Bu, butuh berkumpul dengan teman-teman di sela kesibukan mengajar. Kira-kira menurut Ibu Aida nih, siapa yang bisa mendukung Ibu? Sepertinya saya bisa minta tolong mama saya, Bu, karena beliau yang paling paham dengan keadaan saya. Betul, Bu, ayo lakukan selama kita masih memiliki ruang dan waktu.
Saya ingin merubah cara mengajar saya, Bu. Mungkin ada pengaruhnya juga cara mengajar saya yang selalu sama setiap harinya. Apa yang akan ibu akan lakukan untuk merubah itu? Saya akan mencoba metode baru, Bu. Tolong dong nanti saya diajari cara membuat video pembelajaran ya, Bu. Mungkin saja dengan begitu anak-anak bisa semangat lagi dan mood saya pun bisa kembali. Wah, ide ini adalah ide yang sangat luar biasa, Ibu Aida. Insya Allah saya siap akan membantu Bu Aida. Bagaimana, Bu, kalau weekend saya berkunjung ke rumah Ibu? Ide yang bagus banget, ide yang sangat-sangat bagus. Bagaimana nih dengan perasaan Ibu? Apa yang akan Ibu lakukan terhadap rencana yang sudah direncanakan tadi? Mudah-mudahan diterima dengan baik ya, Bu, demi kenyamanan dan kewarasan bersama. Saya harus berani mengungkapkan pendapat dan apa yang saya rasakan. Bukan begitu, Bu? Betul sekali Bu Aida, karena sejatinya banyak orang atau banyak sekali orang-orang ketika berinteraksi tidak bisa memahami apa yang kita inginkan tanpa kita berucap terlebih dahulu. Oleh karena itu, diskusi atau menceritakan hal-hal dengan orang-orang terdekat kita di rumah ini sangat baik sekali menurut saya, Bu Aida. Iya, Bu. Terima kasih saya sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, Bu Eti. Sama-sama Ibu Aida. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Sampai ketemu besok. Jangan lupa weekend saya ke rumah ya. Siap Bu Aida, saya menunggu dengan suasana hati yang sangat riang. Terima kasih, Bu Eti. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Hetty, Bu Aida, coaching sudah dilakukan dengan lancar ya. Jadi gimana nih Bu Hetty, tadi apa aja yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching? Alhamdulillah ya Bu Nana, tadi pada proses coaching saya sudah memaksimalkan alur tirta seperti yang sudah dipaparkan tadi, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadinya tadi Ibu Aida sebagai coach artinya berhasil ya menemukan solusi atau ide-ide dan gagasan dari permasalahannya sendiri, begitu ya Bu? Iya Bu, benar sekali. Bu Aida sudah berhasil menemukan ide atau solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik kalau gitu. Jadi begini Bu, berdasarkan hasil pengamatan saya tadi ya, jadinya dapat saya simpulkan bahwa Ibu Hetty tadi memang sudah terlihat memaksimalkan alur tirta, sudah mengikuti alur tirta untuk proses coachingnya. Jadinya topiknya dan tujuannya sudah tersampaikan dengan baik, kemudian poin-poinnya juga bagaimana Ibu menggali, memberikan pertanyaan kepada Ibu Aida untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kemudian bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan untuk menggali potensi dari Ibu Aida sehingga Bu Aida tertuntun untuk menemukan masalahnya sendiri. Jadinya dari proses coaching tadi Bu ya, ada nggak kompetensi lain yang makin Ibu ingin kembangkan gitu setelah proses coaching tadi? Ya, betul sekali Bu Nana, pertanyaan yang sangat menarik sekali. Dari proses coaching tadi, saya berharap ingin mengembangkan lagi, yaitu tentang kehadiran penuh. Karena sejatinya ketika kita bermitra dengan coach kita itu, maka kehadiran penuh seorang coach itu sangat sekali dibutuhkan di sini, sehingga kita bukan larut di dalam masalahnya, tetapi kita fokus kepada coach kita sendiri. Baik, jadinya kompetensi yang Ibu Hetty kembangkan itu merupakan salah satu kompetensi yang harus kita miliki sebagai coach ya, dan itu harus terus-menerus kita kuatkan dan kembangkan Ibu-ibu ya, karena kan peran kita sebagai coach itu adalah menuntun ya, kita menuntun bagaimana rekan kita atau mungkin nanti murid-murid kita ya sebagai coach nanti bagaimana mereka bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Jadinya dari pada saat mereka awalnya itu tidak percaya diri, mereka tidak mengetahui ternyata mereka bisa, dan ternyata nanti setelah kita gali, kita tuntun, ternyata mereka
baru sadar mereka punya kompetensi yang selama ini mereka tidak sadari, begitu Bapak Ibu, begitu Ibu-ibu. Jadinya intinya kompetensi kita sebagai coach itu adalah tidak boleh larut seperti yang Ibu Hetty katakan tadi, tapi kita harus fokus kepada potensi dari coaching kita. Oke, mungkin sekian dulu Ibu-ibu ya pembahasan kita kali ini, Bu Hetty, Bu Aida ya, dan semoga kita semua bisa terus bersinergi Ibu-ibu ya. Semoga kita terus bersinergi menjadi guru dan bisa bermanfaat bagi pendidikan anak-anak kita. Baik Ibu, iya, ya, terima kasih, selamat bekerja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.